Mari buka Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-5. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang berdaulat. Dia Tuhan kita yang maha kuasa. Kita perlu belajar dari perwira ini. Nah, saudara lihat, perwira yang ada itu bukan perwira Israel, tapi perwira Romawi. Ya, jadi ini perwira yang tidak memiliki Allah Israel. Karena pada saat itu Allah, Tuhan itu datang untuk bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini menjadi biji mata Allah, supaya bangsa Israel ini menjadi pola bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ketika Yesus hadir di Israel, dia mendapati di situ ada seorang perwira yang punya iman. Imannya itu tidak seperti orang-orang Israel. Jadi kita lihat sekarang, kita belajar dari perwira ini. Karena dia ini seorang prajurit. Ya, dia ini soldier. Ya. Nah, yang pertama, perwira Romawi percaya Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara lihat, ini orang perwira. Perwira itu punya apa? Punya pangkat. Ini bukan prajurit biasa, ini perwira. Makanya dia punya hamba. Ya, dia punya bawahan. Dia ini perwira, tapi dia yang datang kepada Yesus. Kenapa dia yang datang kepada Yesus? Karena perwira ini tahu teritorial Yesus. Ayat yang ke-6, dia berkata begini, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ini perwira punya hati yang berbelas kasihan. Dia melihat hambanya sakit lumpuh dan kesakitan. Jadi kelumpuhannya itu membuat hambanya ini merasakan sakit. Jadi bukan lumpuh biasa. Mungkin lumpuhnya karena ini seorang prajurit. Mungkin karena ketika perang. Ya, dia lumpuh dan dia merasa kesakitan. Perwira ini tidak minta Yesus datang ke rumahnya. Karena seorang perwira harus tahu teritorial. Saudara sebagai seorang prajurit Tuhan harus tahu teritorial saudara. Ya, kalau seorang tentara tahu, kalau dia bertugas di Papua, yang Jakarta ini bukan urusan dia. Dia tahu teritorialnya. Nah, perwira ini
Dia tahu teritorialnya Yesus. Bahwa sakit penyakit ini adalah teritorialnya Yesus. Yesus yang berkuasa di sana. Ini teritorialnya Yesus. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Dan dia sampaikan masalahnya. Hambaku sakit di rumah. Yesusnya bukan di rumah perwira ini. Tapi yang sakit di rumah. Dan dia berkata, Tuhan, hambaku sakit. Kalau kita tahu teritorial, maka kita bisa melihat mujizat Tuhan. Kalau saudara tahu teritorial saudara di mana, maka saudara akan melihat mujizat Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Perwira ini percaya penuh. Untuk sakit penyakit ini daerah teritorialnya Tuhan Yesus. Sehingga dia datang kepada Yesus. Tidak mudah bagi seorang perwira untuk merendahkan diri datang kepada orang sipil. Kan Yesus bukan perwira, orang sipil. Ini perwira loh, punya pangkat. Tapi dia mau datang. Karena dia tahu daerah teritorial dari Yesus. Lalu yang kedua, perwira Romawi ini percaya ada kuasa dalam perkataan Yesus. Jadi yang pertama dia percaya untuk sakit penyakit ini daerah teritorialnya Yesus. Yang kedua dia percaya kepada kuasa perkataan Yesus. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Lihat, Yesus mau datang ke rumah perwira itu untuk menyembuhkannya. Tetapi ayat 8 jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia tahu ada kuasa di dalam perkataan. Katakan sepatah saja, hambaku akan sembuh. Cukup Yesus berkata, sembuh. Maka hambaku di rumah akan sembuh. Katakan sepatah kata kan udah cuma itu aja kan. Sembuh. Maka hambaku akan sembuh. Kepercayaan dari seorang perwira. Ini bahkan bukan orang Israel. Ini orang Romawi. Dia percaya kalau Yesus berkata, sembuh maka akan terjadi. Saudara tahukah? Perkataan Yesus adalah firman. Firman itu sekarang ada di dalam hidupmu. Ada di dalam hatimu. Sehingga ketika engkau berkata sepatah kata saja, maka akan terjadi sesuatu. Karena ada kuasa di dalam firman. Firman berkuasa. Sehingga ketika ada yang sakit, engkau katakan sembuh. Harus sembuh. Karena sakit penyakit tunduk di bawah otoritas Yesus. Dan Yesus sudah katakan, Yesus sudah berkorban di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus, kita sekaliannya telah menjadi sembuh. Bukan akan lagi, telah. Artinya, kalau kita percaya Yesus mati di kayu salib, Yesus berkorban untuk kita, dan banyak luka-luka di dalam tubuhnya, luka-luka itu akan menyembuhkan kita dan membuat kita menjadi telah sembuh. Ketika saudara sakit, datang kepada Yesus dan saudara deklarasikan, aku percaya di dalam nama Yesus segala sakit penyakitku akan sembuh. Karena sakit penyakit tidak boleh menguasai kita. Kita yang berkuasa atas sakit penyakit. Karena Tuhan kita sudah merelakan dirinya untuk mati bagi kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita sekalian telah menjadi sembuh. Jadi jangan diam saja. Kalau saudara sakit, bangkit. Katakan, ini waktunya aku berkata di dalam nama Yesus. Oh, segala sakit penyakit sudah tidak ada lagi. Oh, segala sakit penyakit, apapun itu yang ada di dalam tubuhku, semua sudah tidak ada lagi. Karena Yesus sudah mati. Luka-lukanya itu sudah dilakukan oleh Yesus untukku. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Dan saat ini di dalam nama Yesus aku deklarasikan segala sakit penyakit
penyakitku telah menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, organ-organ tubuhku semua berfungsi dengan baik dan sempurna. Karena Yesus telah menciptakan aku dengan sempurna, maka aku akan memiliki organ-organ tubuh yang sempurna, sehat, sempurna. Semuanya berfungsi baik dan sempurna. Ini waktunya kita bangkit sebagai prajurit Tuhan. Kita percaya kepada kuasa perkataan Tuhan. Kuasa perkataan Tuhan itu sama dengan kuasa perkataan kita. Karena firman-Nya sama. Roh Kudusnya sama. Kehidupan Allahnya sama. Ketika kita berkata, maka hasilnya akan sama. Haleluya. Percaya dalam hatimu. Tuhan akan bekerja. Sekarang di rumahmu, bebas dari sakit penyakit. Setiap ada yang sakit, ayo deklarasikan. Jangan mikirnya pertama, ayo ke dokter. Deklarasikan. Kesembuhan milik kita. Kesembuhan milik kita. Jangan berikan kepada yang lain. Kesembuhan milik kita. Ini waktunya kita mengambil apa yang sudah menjadi milik kita di dalam Tuhan. Dunia ini memberikan kita sakit penyakit. Itu bukan bagian kita. Kita tolak semua itu. Tapi apa yang Yesus lakukan bagi kita, kesembuhan yang bagi kita, itu yang kita terima. Itu yang kita raih. Ayo kita ngotot. Ini bagian kita. Kesembuhan milik kita. Ayo kita ngotot. Kita punya iman. Belajar dari perwira ini. Dia percaya kalau Tuhan Yesus berkata satu patah kata saja. Jadi bahkan sebelum kata sembuh itu selesai, dia percaya hambanya akan sembuh. Karena dia bilang sepatah kata aja. Di sepatah kata itu baru sem aja udah sembuh saudara. Saudara tahu di dalam roh Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu berkuasa. Kenapa? Karena iblis sudah dikalahkan. Maut sudah dibinasakan. Sakit penyakit, antek-anteknya maut. Itu sudah dibinasakan oleh Yesus. Dosa sudah dibinasakan. Itu sebabnya kita tidak hidup dalam kutuk dosa dan kutuk maut lagi. Kita hidup dalam kebebasan karena anugerah Allah sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Karena kasih karunia Allah sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kita harus hidup secara berbeda. Jangan mau menyerah lagi dengan sakit penyakit. Iya nih sakit. Nggak mau. Saudara, kalau mau ikut ini, suara saya sudah habis. Hari ini saya tidak bisa ngomong. Tapi saya tahu ada kuasa di dalam perkataan. Ada kuasa di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya aku percaya di dalam nama Yesus. Suaraku akan kembali. Kembali saudara. Hari ini Tuhan telah membuktikan kepada saudara bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Jangan biarkan sakit penyakit menguasai saudara. Kita yang harus menguasainya. Ya Allah kita yang hidup. Ya Allah kita yang berkuasa. Nah, kenapa perwira Romawi ini bisa percaya ada kuasa dalam perkataan Yesus? Lihat di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 67 dan ayat 68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Yesus itu hidup. Dan hidupnya yang kekal, artinya abadi. Kalau kita sudah sembuh, ya sudah sembuh. Gak ada sakit lagi. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Ini yang Petrus katakan. Petrus merasakan. Kalau Yesus berkata-kata, perkataannya hidup. Yang mengalir itu kehidupan. Bukan pengetahuan. Tapi kehidupan. Ada kehidupan di dalam perkataan Yesus. Dan kehidupannya ini kekal. Kenapa? Karena ketika Petrus mendapati di dalam hatinya ada perkataan Yesus, maka dia akan merasakan ada kuasa di dalamnya. Setiap kali dia merasakan ada perkataan Yesus, oh hatinya bergelora. Dia bisa merasakan perkataanmu adalah hidup yang kekal. Tapi Yesus berkata begini, ya.
Ayat 63, ini dari Yesus sendiri berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara tahu, ketika Yesus katakan perkataanku adalah roh. Roh itu di atas dunia fisik ini. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi di alam roh dulu, baru di alam fisik. Jadi perkataan Yesus itu roh dan hidup. Dan perhatikan, Yesus berkata seperti itu dan Petrus berkata, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Artinya apa? Ketika kita berkata-kata, kita tahu perkataan kita adalah roh dan hidup. Dan orang lain juga bisa merasakan bahwa perkataan yang kita perkatakan adalah hidup yang kekal. Orang lain bisa merasakan. Petrus belum hidup di dalam roh pada saat itu. Tapi dia bisa merasakan perkataan Yesus adalah hidup yang kekal. Ini waktunya kita bukan berkata-kata dengan sembarangan lagi. Biarkan perkataan kita itu mengalir menjadi kehidupan. Bukan membawa kematian, tapi membawa kehidupan. Sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Perkataan yang kita perkatakan, ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan dari sorga. Itu sebabnya hidup. Ada kehidupan di dalamnya. Ya, perkataan-perkataan itu roh dan hidup. Karena Yesus menguasai alam roh. Penguasa alam roh yang dulu ngaku-ngaku penguasa sudah dikalahkan. Jadi sekarang penguasanya adalah Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan di dalam kita ada roh Kristus. Dalam kita ada roh kudus. Semua yang ada di dalam Yesus itu ada di dalam kita sekarang. Firman yang ada di dalam Yesus ada di dalam kita sekarang. Saudara terima firman terus kan? Terima firman. Bagian saudara cuma apa? Keluarkan itu firman. Jangan diam saja. Perkatakan itu firman. Sehingga di rumah terjadi mujizat. Yesus pergi kemanapun terjadi mujizat. Kalau kita ada di rumah harus ada mujizat. Jangan biarkan rumah berjalan seperti rumah-rumah yang lainnya. Tidak. Rumah kita harus berbeda. Karena di situ ada kehidupan. Ketika kita memperkatakan, kita sering mendeklarasikan di dalam rumah. Maka di dalam rumah yang beredar adalah kehidupan. Karena perkataan kita yang kita keluarkan adalah kehidupan. Makanya jangan berdoa dalam hati lagi. Perkatakan. Jadi dunia ini tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kadang kenapa dunia ini berani melawan kita? Karena kitanya tidak mendeklarasikan, tidak memperkatakan siapa kita. Kalau kita mendeklarasikan, dunia akan tahu. Lihat, waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun. Ini dia belum tahu nih Yesus yang sebenarnya. Dia mencobai. 3 kali dia mencobai Yesus dan dia kalah telak. Lalu dia pergi. Dia menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai Yesus. Tapi dia kan akhirnya sadar sendiri. Baru kali itu iblis sadar. Dia sadar bahwa dia tidak bisa mencobai Yesus. Jadi setelah itu di dalam Alkitab tidak tercatat Yesus dicobai lagi oleh iblis. Nggak ada. Yesus bisa ditangkap karena Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Bukan karena orang-orang bisa menangkap dia. Perhatikan, ketika Yesus mau dilempari batu, Yesus bisa pergi tuh menyingkir. Tidak ada satupun batu yang mengenai Yesus. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak ada satupun yang bisa terjadi dalam hidup kita segala hal yang buruk itu. Tidak ada. Dan dengar ini, Tuhan tidak pernah memberikan izin untuk musuh bekerja dalam tubuh kita. Untuk musuh bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan izin. Kalau saudara membaca kitab Ayub, ketika anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, lalu di situ ada iblis yang mendompleng. Dia menghadap Tuhan juga. Dan dia berkata, Ayub dijagai dengan pagar perlindunganmu Tuhan. Makanya aku tidak bisa apa-apa. Ya Tuhan ambil pagar perlindungannya. Dan Tuhan bilang,
tapi tidak boleh menyentuh tubuhnya. Udah, habis hartanya. Lalu setelah itu, yang namanya iblis, musuh, dia itu pencuri dan perampok. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ayub, bukan hartanya saja yang dicuri. Kehidupannya mau dirampas. Saudara, kalau mau membiarkan hidupmu ada di tangan musuh, kehidupanmu yang akan dirampas. Jangan mau, karena Tuhan sudah berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Dan memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau zaman Ayub, iblis bisa mendompleng. Tetapi Yesus sudah mati di kayu salib. Dan dia sudah mempersembahkan darahnya sendiri di ruang Maha Kudus. Lalu seluruh ruangan itu sudah dibasuh oleh darahnya. Iblis tidak bisa mendompleng lagi. Jadi iblis nggak bisa tuh tiba-tiba datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mencobai anakmu. Udah nggak bisa. Tidak ada izin. Izin sudah ditutup. Sama seperti ketika terjadi kematian di Mesir. Saudara tahu cerita itu? Kematian anak sulung di Mesir. Di tanah Goshen, ya, rumah-rumah itu ambang atas pintunya itu dioleskan dengan darah anak domba. Maut tidak bisa masuk ke dalam rumah orang Israel. Dan sekarang kita sudah dibasuh oleh darah anak domba. Maut tidak bisa masuk dalam kita. Karena begitu lihat ada tandanya ini, maut tidak bisa masuk. Apalagi yang ada sekarang bukan darah anak domba, tapi darah Yesus Kristus sendiri. Iblis sudah tidak mendapatkan izin. Jadi sebenarnya kita hidup jauh lebih berkuasa lagi. Tapi kita harus sadar, kita harus menyadari dan menggunakan perkataan kita. Pastikan yang kau perkatakan adalah firman. Sehingga yang mengalir dari mulutmu adalah kehidupan. Apakah ini bisa terjadi dalam hidup saudara? Yes. Pasti bisa. Yeah. Pasti bisa. Karena firman yang sama yang dikatakan oleh Yesus, itu firman yang sama yang ada di dalam kita. Kuasa yang sama yang ada di dalam diri Yesus, kuasa Roh Kudus, itu juga yang ada di dalam kita. Jadi ketika kita memperkatakan, maka hasilnya pasti sama. Haleluya. Kita tidak mau kalah lagi dengan apa yang dunia berikan kepada kita. Kita mau menerima apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, perwira Romawi ini percaya ada hierarki rohani. Ada hierarki rohani. Ayat yang ke-9 dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-9. Kenapa dia katakan, mulai ayat 8 saja, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu, lihat dasarnya dia berkata itu, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi dia percaya ada hierarki di dalam roh. Ada hierarki. Karena dia hidup di dalam hukum hierarki. Kalau atasannya yang bicara, dia yang harus nurut. Kalau atasannya yang bilang pergi, dia yang harus pergi. Kalau atasannya bilang datang, dia yang harus datang. Tetapi ketika dia berhadapan dengan bawahannya, dengan prajurit yang di bawah dia, perkataan dia yang berkuasa. Ketika dia berkata kepada prajuritnya, datang, prajurit harus datang. Hierarki itu begitu. Siapa yang ada di atasnya, itu yang berkuasa. Yang ada di bawahnya harus tunduk.
Nah, perwira ini percaya sakit penyakit itu ada di bawah kuasa Yesus. Sehingga kalau Yesus berkata sakit penyakit pergi, dia harus pergi. Makanya jangan jadikan sakit penyakit itu di atas kita. Jadikan dia di bawah kita. Sehingga kalau kita bilang pergi, dia harus pergi. Tapi jangan suruh dia datang. Jangan karena saudara berkuasa, saudara seenak-enaknya. Pergi. Datang. Nggak enak lagi. Pergi. Nggak begitu, saudara. Hukum roh bukan untuk dibuat permainan. Ini serius banget di dalam hukum roh. Ya. Kalau kita buat semua masalah dalam kehidupan ini ada di bawah kita. Dan kita menyadari ketika kita katakan masalah pergi. Roh kemiskinan pergi. Mereka akan pergi. Karena di dalam roh ada hierarki. Saudara ingat ketika di Efesus, ya Paulus dengan 12 orang muridnya, ya, itu membuat kebangunan rohani yang luar biasa. Paulusnya tetap di ruang kuliah Tiranus, murid-muridnya mulai menyembuhkan orang, mengusir setan. Lalu kemudian ada imam di situ, anak-anaknya 7 orang, mau ikut-ikutan seperti murid-muridnya Paulus. Ada yang kerasukan, dia bilang, aku minta engkau, aku perintahkan engkau keluar di dalam nama Yesus yang disebut oleh Paulus. Gitu, ya. Dia sebut nama dua-duanya. Roh jahatnya bilang, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Enggak ada di list. Enggak ada di daftar. Saudara bersyukur saudara ada di daftar. Ya. Karena itu ada hierarkinya. Yesus, Paulus, murid-muridnya yang 12 orang itu ada di daftar. 7 anak sekewa enggak ada di daftar ini. Mereka yang lari, saudara. Anak sekewanya yang lari. Tapi 12 orang murid Paulus tidak pernah lari. Semua yang sakit dia bisa sembuhkan. Bahkan mereka percaya dengan membawa kain atau sapu tangan Paulus. Ketika diletakkan atas orang sakit sembuh. Jadi nggak berdoa lagi, cuma diletakkan kainnya, sembuh. Kepercayaan saudara akan membuat mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Sadari kita ada hierarki. Makanya saudara bersyukur ada di pola pembapaan karena ada hierarkinya jelas. Saudara di bawah siapa jelas. Di dalam daftar 7 anak sekewa itu adanya di bawah sekewa, bukan di bawah Paulus. Sekewa itu siapa? Ini tidak atas-atasnya tidak ada yang namanya pribadi dari Yesus. Sehingga garis keturunan ini tidak ada kuasa. Tapi ketika yang 12 murid Paulus, ini begitu dilihat ke atasnya, oh atasnya itu Paulus. Di atas Paulus, oh itu Yesus. Musuh takut saudara, roh jahat takut. Oh itu Yesus, itu yang mengalahkan aku. Nggak mau lagi. Kita hidup dalam hierarki roh. Sadarilah itu yang melindungi kita. Saudara kan tidak tahu. Dalam hidup saudara, orang-orang ada celaka. Tapi kok saudara sepertinya tenang-tenang saja. Kenapa? Ada pengayoman. Ada covering. Saudara dijagai. Sama seperti Ayub dibuat pagar perlindungan oleh Tuhan. Iblis tidak bisa masuk ke dalamnya. Ketika dibuka, baru dia bisa masuk. Tapi sekarang ini, ketika covering itu ada di dalam hidup saudara, ini tidak pernah akan dibuka lagi. Iblis tidak ada waktu lagi, tidak punya kesempatan lagi untuk masuk covering yang sudah dibuat Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada lagi. Sadari ini, biar segala sesuatu yang ada di dunia ini harus ada di bawah kita. Jangan biarkan dia ada di atas kita. Dia harus ada di bawah kita. Itu sebabnya kalau dia mulai
bertingkah, ya dia mulai bertindak yang aneh-aneh. Usir. Pakai kuasa perkataan. Yesus sudah melakukannya. Ketika saudara melakukannya, saudara akan melihat hasil yang sama. Haleluya. Poin selanjutnya, Tuhan sedang mencari iman di bumi. Lihat ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, jadi setelah perwira itu berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya apa? Harusnya iman yang seperti ini adanya di antara orang Israel. Kan Yesus datang ke situ. Saudara, kalau saudara sudah merasakan hadirat Tuhan, sudah merasakan kuasa Tuhan, tetapi saudara tidak memiliki iman seperti perwira ini, aneh jadinya. Saudara harus punya iman yang seperti perwira ini. Yesus katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa Yesus bisa berkata tidak pernah aku jumpai? Artinya Yesus mencari orang Israel yang punya iman seperti perwira itu. Tapi dia tidak menjumpai. Hari ini Tuhan mau mencari iman di bumi ini. Iman bukan masalah besar atau kecil, tapi apakah kita memilikinya? Lukas 18, kita lihat dulu Lukas 18. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Masalahnya, kalau orang benar akan dibenarkan oleh Tuhan. Kalau orang yang berseru kepada Tuhan akan dijawab Tuhan. Tuhan akan segera. Tuhan tidak pernah menunda waktu. Tuhan akan segera melakukannya. Tetapi masalahnya, kalau anak manusia itu datang. Kalau Yesus datang dalam hidup kita saat ini. Apakah di situ ada iman? Apakah ada iman di bumi ini? Bukan masalah besar atau kecilnya iman. Tapi apakah ada iman? Apakah ketika Yesus datang dalam hidupmu, apakah di situ ada iman? Apakah di dalam hatimu ada iman? Apakah di dalam hidupmu ada iman? Kalau saudara punya iman, maka Tuhan pasti akan membawa saudara ke dalam kehidupan sorga. Bukan hanya sorga yang di atas sana, tapi sorga di bumi ini. Kalau saudara punya iman, seperti perwira itu, percaya bahwa Tuhan berkuasa atas sakit penyakit. Tuhan berkuasa atas setiap masalah. Percaya ada kuasa di dalam perkataan Tuhan. Apa yang ada pada Tuhan sudah diberikan kepada kita. Karena kita yang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Berarti semua masalah ada di bawah kita. Di bawah kendali kita. Perkataan kita mengandung kuasa. Apakah kita punya iman ini? Kalau kita punya iman ini, maka Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan sorga. Bukan sorga di atas sana, tapi sorga di bumi ini, di mana engkau masih hidup di dunia ini. Karena apa? Karena segala masalah itu tidak bisa membelit hidupmu. Tidak bisa mempengaruhi hidupmu. Engkau berada di atasnya.
Nangkap saudara? Poin selanjutnya, kepercayaan di dalam iman selalu menghasilkan. Kepercayaan di dalam iman selalu menghasilkan. Lihat ayat yang ke-13 dari Matius pasal 8. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ketika Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga, pada saat Yesus ngomong seperti itu, pada saat Yesus berkata seperti itu, sembuhlah hambanya. Bahkan, saudara lihat, bahkan Yesus tidak berkata sembuh. Tapi karena perwira ini punya iman. Dia punya iman. Kalau dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus berkata kepadanya, maka hambanya akan sembuh. Yesus berkata kepada perwira ini, tapi bukan berkata supaya sakit penyakit dari hambanya itu pergi. Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Karena perwira ini percaya kalau Yesus berkata hambanya sembuh. Yesus berkata hambanya sembuh jadi. Bahkan Yesus nggak berkata sembuhlah hambamu. Enggak. Jadi seperti yang kau percaya. Apa yang kita percaya itu terjadi, saudara. Jangan menganggap enteng kepercayaanmu di dalam Tuhan. Itu sesuatu yang dahsyat. Itu sesuatu yang besar. Ya. Kita harus punya iman sebesar apa jadi? Lukas 17. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu." Jadi, ketika para rasul berkata, "Tambahkan iman kami," Yesus mau berkata, ini bukan masalah tambahan. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka iman akan bekerja. Kalau engkau berkata dan perkataanmu itu, engkau percaya bahwa itu pasti terjadi, maka itu akan terjadi. Lihat Markus pasal 4. Kita lihat biji sesawi ini sebesar apa. Markus 4 ayat 31, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi biji sesawi itu dikatakan adalah memang yang paling kecil. Jadi iman kalau kita punya kecil saja tapi dampaknya besar. Karena apabila ia ditaburkan, maka ia akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Iman itu kecil, tapi buahnya lebih besar dari tindakan orang lain. Dari apa yang orang bisa lakukan. Iman itu kecil. Makanya ketika para rasul datang kepada Yesus, lalu berkata, "Tuhan, tambahkan iman kami." Yesus mau berkata, ini bukan masalah imanmu harus ditambah atau tidak. Masalahnya ada iman atau tidak. Itu saja. Karena kalau engkau punya iman yang kecil sekali, artinya gini, engkau percaya. Misalnya engkau percaya hanya kalau sakit penyakit, itu pasti dikuasai oleh Yesus. Bukan sakit penyakit yang menguasai. Sehingga kalau kita ada di dalam Tuhan, kita percaya
Bahwa sakit penyakit tidak bisa menguasai kita. Kita percaya cuma itu kecil aja. Maka kita akan bebas dari sakit penyakit. Lalu kemudian ini akan terus bertumbuh. Jadi jangan mau minta tambahkan iman. Tapi biarkan iman bertumbuh. Jangan mau menambah iman. Tapi biar iman bertumbuh. Kalau ditambahkan artinya orang lain yang datang kepada kita, kita melihat dia, iman kita bertambah. Kita harus menumbuhkan iman. Harus dari kita sendiri. Iman itu harus ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Sampai akhirnya ketika dia menghasilkan. Lihat saudara, ada kehidupan. Waktu masih biji sesawi, tidak ada kehidupan. Burung-burung tidak ada di situ. Tetapi ketika dia sudah menjadi pohon, ya, dia mulai berbuah, pohonnya besar. Burung-burung bisa hidup di situ. Ada kehidupan. Dengar saudara, kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi saja, maka akan ada kehidupan di tempat dimanapun engkau berada. Burung itu bersarang bukan di pohon yang lain, tetapi di pohon yang dari biji sesawi itu. Kalau kita punya iman sebesar itu saja. Jadi jangan menganggap remeh iman yang kecil. Aduh, saya mah nggak bisa punya iman yang besar. Siapa yang suruh punya iman yang besar? Tuhan bilang yang penting kita punya iman. Kalau kita punya iman kecil dan saudara terus beriman, maka ini akan bertumbuh. Kehidupan akan ada di dalammu. Engkau berdampak bukan hanya bagi dirimu sendiri saja karena engkau bertumbuh, tapi bagi orang lain yang ada di sekitarmu, engkau berdampak. Pohon ini yang berasal dari biji sesawi, ketika sudah menjadi pohon, dia berdampak, burung-burung bisa ada di situ. Tadinya burung tidak mau datang, tapi ketika terus bertumbuh, burung-burung mulai datang. Ada kehidupan. Haleluya. Ada kehidupan yang baru. Saya percaya ketika engkau mau menggunakan imanmu. Ini masalahnya itu. Ada nggak imanmu itu? Kan sebenarnya ketika kita menerima Yesus, kita menerimanya dengan iman. Tapi jangan didiamkan imannya itu. Biar dia bertumbuh. Terus bertumbuh. Engkau akan melihat ada kehidupan yang baru. Biji sesawi waktu kecil ada di dalam tanah. Tidak merasakan apa-apa, gelap. Tetapi ketika ini bertumbuh, dia bisa menerobos. Dia ke atas, saudara. Dia ke atas. Terus ke atas. Hidupmu akan terus naik. Dan ketika imanmu terus bertumbuh, ada kehidupan yang berdampak bagi kehidupan lainnya. Hidupmu berdampak bagi kehidupan lainnya. Karena apa? Karena iman percayamu. Jadi ketika Yesus mencari di antara orang Israel, dia tidak mendapati iman seperti perwira ini. Tuhan sekarang mencari di antara orang-orang benarnya. Siapa yang punya iman? Siapa yang punya iman? Kalau Yesus datang, anak manusia itu datang, apakah iman itu masih didapati? Artinya apa, saudara? Saudara harus hidup dalam iman di setiap waktu. Karena kedatangan Yesus itu tidak terduga. Tidak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu. Yesus akan datang begitu saja. Ketika Yesus datang, apakah iman itu ada? Apakah engkau masih menggunakan iman? Pakai terus imanmu dalam setiap hidupmu. Dalam setiap apapun yang engkau hadapi, pakai imanmu. Saya percaya imanmu akan menghasilkan. Imanmu akan membuat kehidupan yang lain menjadi lebih hidup. Ada dampak yang dihasilkan. Saya percaya ini waktunya. Tuhan bekerja di dalam hidupmu.
Dan ketika imanmu terus bertumbuh dan menghasilkan, mujizat di dalam rumah akan terlihat. Perwira itu datang kepada Yesus, ada di luar rumah. Tapi dia percaya, kalau Yesus berkata, maka akan ada kesembuhan di dalam rumah. Saudara sekarang ada di tempat ini. Tapi kalau saudara percaya, mujizat akan terjadi di dalam rumah. Itu akan terjadi. Miliki iman itu. Sehingga dalam rumahmu, setiap hari, bukan sekali-sekali, setiap hari ada mujizat di dalamnya. Iman seorang prajurit. Iman yang tidak tergoyahkan. Perwira ini datang kepada Yesus. Dan Yesus sudah berkata, aku akan datang. Mungkin buat orang lain. Oh, Yesus mau datang ke rumahku. Haleluya. Oh, ini kehormatan. Satu kehormatan. Tapi perwira ini tahu. Tidak perlu Yesus repot-repot datang ke rumah. Kalau Yesus berkata saja, perkataannya akan sampai ke rumah. Dimanapun engkau berada, kalau di rumahmu ada masalah, engkau perkatakan saja, perkataanmu akan sampai ke rumah. Sehingga ketika engkau berada dimanapun juga, engkau tidak khawatir akan keadaan di rumah. Siapa yang suka khawatir? Kalau semua pergi, satu rumah pergi, khawatir ada kebakaran apa enggak ya? Itu gas gimana ya? Udah dicopot belum ya? Siapa yang suka khawatir? Tidak boleh ada kekhawatiran seperti itu. Yang penting saudaranya tidak lalai. Ya jangan mencobai Tuhan juga. Kompor dinyalain, saudara pergi semua. Pastikan kompornya mati. Jangan punya pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Ketika kita punya iman, pikiran kita akan sama dengan pikiran Tuhan. Sehingga ketika kita berada dimanapun juga, rumah kita aman. Jangan pernah berpikir, kalau kita keluar rumah semua, nanti rumah kita siapa yang jaga? Ngapain jagain rumah? Rumah tidak akan lari kemana-mana. Nanti maling masuk. Kalau saudara punya iman, maling tidak berani masuk. Percayalah. Seandainya rumahmu diincar, tapi karena engkau percaya bahwa tidak akan ada yang buruk dalam hidupmu, maling pergi saudara. Ketika mau cari rumahnya, kok enggak ada? Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Sehingga hidupmu membawa perubahan bagi orang lain, membawa kehidupan bagi orang lain. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu penuh dengan kuasa. Engkau bekerja dalam hidup kami. Menyatakan kuasa-Mu. Menyatakan kedaulatan-Mu. Sehingga apa yang kami percayai, itu yang terjadi. Terima kasih Bapa. Biar kami memiliki iman. Sehingga ketika Engkau datang kepada kami, iman kami tetap ada. Kami akan menggunakan iman sepanjang hari. Tidak terlewatkan sedetik pun. Iman kami tetap ada. Sehingga kapanpun kau datang kepada kami, iman itu ada. Engkau akan mendapati iman itu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukannya, maka hasil yang sama yang diceritakan oleh Alkitab akan terjadi juga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.